Nah ini ya sahabat dan rekan tani, salah satu buah susulan di tahap kedua. Artinya di tanaman melon kami ini kan ada buah dasar, kemudian buah susulan pertama dan buah susulan kedua seperti yang sekarang ini. Ini adalah buah susulan kedua. Jadi perlu dipahami bahwa salah satu kelebihan dan keunggulan daripada buah susulan di mana akselerasi atau percepatan pembesarannya itu lebih cepat daripada buah-buah dasar. Kenapa demikian? Karena keberadaan dari buah-buah susulan ini pada saat kondisi tanaman sudah mapan, dalam arti organ vegetatif mulai dari akar, batang, dan daun sudah relatif sanggup dan mampu dalam kondisi stabil dan cukup mapan untuk menopang dan memfasilitasi segala kebutuhan dari mulai proses pembentukan hingga pembesaran buah-buah susulan. Dan ini juga salah satu buah susulan yang umurnya juga hampir sebaya dengan video sebelumnya. Tapi ini selisih 1 hari. Di sini kita juga banyak menemukan buah-buah susulan yang normal, sehat, dengan akselerasi pembesaran yang cepat. Jadi diperkirakan dalam rentang jarak 1 meter panjang bedengan minimal ada 1 sampai 2 buah susulan. Hal ini akan menjadi beban teknis bagi kami untuk bisa selalu merawat buah-buah tersebut, yang otomatis juga harus bisa menjaga dan merawat daun-daun untuk tetap segar sampai proses pengawalan buah susulan ini selesai. Nah, maka wajar dengan akselerasi proses pembesaran buah susulan yang begitu cepat dibandingkan buah dasar, maka umur pembesaran hingga matangnya buah susulan itu lebih singkat dibanding buah dasar. Kalau buah dasar membutuhkan waktu antara 28 sampai 30 hari mulai dari penyerbukan hingga panen, maka buah susulan hanya membutuhkan antara 25 sampai 26 hari saja mulai dari penyerbukan hingga panen. Kemudian sebagai tambahan penjelasan bahwa untuk bisa mendapatkan buah-buah susulan tahap ke-1 dan kedua, segala sesuatu itu harus melalui pertimbangan teknis dan pertimbangan fisiologi serta ekologi daripada tanaman melon yang kita budidayakan. Yang pertama jelas sebagai syarat utamanya adalah kesanggupan tanaman, di mana kesanggupan tanaman bisa kita lihat dari performan pucuk-pucuk tanaman atau daun-daun yang nantinya akan kita gunakan untuk menopang keberadaan buah susulan apakah mampu atau tidak. Kalau seperti yang ada di depan kita ini, di mana untuk
batang atau cabang tanamannya di sini ya, ini memanjang. Nah, ini sampai ke sana ke ujung. Artinya lebih dari 15 daun segar yang sehat yang nantinya bisa menopang dari buah susulan seperti ini. Kalau ini seukuran ini biasa baru sekitar 2 hari sampai 3 hari pasca penyerbukan. Di luar daripada itu ya, untuk memilih buah susulan tahap pertama itu yang lebih ribet daripada buah susulan tahap kedua. Apabila kondisi tanaman umurnya masih di bawah 50 HST, insya Allah kita masih bisa merawat dan membesarkan buah-buah susulan 1 dan 2. Tapi dengan catatan syarat performa tadi sudah terpenuhi. Karena pada dasarnya karakter fisiologis tanaman melon itu secara umur masih bisa bertahan sampai 85 ke 90 HST atau 3 bulan pasca pindah tanam. Tapi dengan catatan juga, bila kondisi tanaman semua syarat tumbuhnya baik perawatan teknis, ekologis, fisiologisnya itu tercukupi dan terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang perlu saya jelaskan kenapa untuk menjadikan buah susulan tahap pertama itu lebih ribet, karena pada dasarnya tanaman melon di awal-awal dia membentuk buah seperti buah dasar ini, yang pertama kondisinya belum mapan, otomatis kesanggupannya juga belum terlalu besar. Kemudian dia juga butuh waktu interval bernapas lah istilahnya gitu untuk bisa menahan beban berikutnya. Kalau kita tidak pandai-pandai memilih buah susulan tahap pertama atau adik dari buah dasar ini, hasilnya nanti jong. Yang pertama dipastikan banyak bakal buah yang nantinya bajang atau gugur atau menguning karena tidak terjadi penyerbukan, atau andai pun terjadi penyerbukan karena ketidaksanggupan tanaman itu sendiri sehingga merontokkan buah yang sudah diserbuki dari adiknya buah dasar. Makanya interval antara buah dasar sampai buah susulan tahap pertama seperti yang di atas itu sak minim-minimnya adalah 6 sampai 7 ruas supaya bisa menjaga kestabilan tanaman dan kesanggupan tanaman. Karena untuk sampai ke 6 dan 7 ruas tadi, minimal buah dasar ini sudah sekitar setengah jalan pada proses pembesarannya. Kemudian tanaman juga sudah mulai bisa mapan karena otomatis organ vegetatif seperti akar, batang, dan daun juga sudah terbentuk lebih banyak. Di samping itu, kita memberikan celah waktu yang cukup agar tanaman bisa fokus ke buah dasar dulu. Setelah 4 ruas dari buah dasar biasanya kan akan muncul bakal buah di 4 ruas berikutnya. Nah, itu jangan kita pakai. Andai pun nanti tidak bajang, dipastikan kondisi buahnya tidak normal seperti buah balon dan buah lonceng karena nutrisinya banyak terserap oleh abangnya. Yang lebih muda pasti kalah. Tapi kalau dalam interval 2 periode fase pembentukan ruas yang produktif, dari ruas keempat dan kelima, kemudian ruas ke-7 dan ke-8, baru selanjutnya itu ruas 11 sampai 12. Jadi biasanya kelipatan 4, di situ ada cabang yang sangat produktif. Sehingga cabang produktif di lapis pertama untuk buah dasar, cabang produktif di lapis kedua atau 4 ruas berikutnya kita tidak memelihara buah, baru cabang produktif yang ketiga di ruas antara 10 sampai 12 itu buah susulan tahap pertama. Baru apabila umur tanamannya oke dan performanya tetap berlanjut bagus seperti yang di video ini, kita bisa melanjutkan dengan buah susulan tahap kedua di ruas antara 15 sampai 17. Jadi demikian ya sahabat dan rekan tani, bagaimana tata kelola manajemen cara kita mengelola buah susulan. Saya Budiarto dari lahan melon kami sendiri di Kasambi Rampak, Kapongan, Situbondo, Jawa Timur. Bersama SAS, Jayalah Petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.